Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Sampurna, kelas Biologi 6A dari Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pautan gen. Nah, di mana pautan gen itu merupakan beberapa gen yang bukan alel terdapat pada satu kromosom yang sama. Nah, adapun kali ini saya akan menggunakan metode sains, di mana metode sains ini terdapat tujuan, rumusan masalah, hipotesis, kemudian rancangan percobaan, melakukan percobaan, analisis data dan kesimpulan. Nah, baiklah, di sini kita mulai saja. Yaitu yang pertama terdapat tujuan. Nah, di mana tujuannya yaitu untuk menentukan rasio fenotip dan genotip dari pautan gen sempurna dalam susunan sis. Nah, kemudian rumusan masalah yaitu bagaimana hasil rasio fenotip dan genotip dari pautan gen sempurna dalam susunan sis. Nah, kemudian langkah yang ketiga yaitu hipotesis. Di mana hipotesisnya di sini yaitu rasio fenotip F2 pada pautan gen sempurna dalam susunan sis adalah 3:1. Kemudian yang keempat yaitu rancangan percobaan, di mana rancangan percobaan itu yang pertama kita menentukan genotip parental, kemudian dilakukan pemisahan gamet. Nah, selanjutnya dilakukan persilangan yang dibantu dengan papan catur dengan bertujuan untuk mengetahui rasio fenotip F2 pada pautan gen sempurna dalam susunan sis. Langkah selanjutnya yaitu melakukan percobaan. Nah, di mana misalnya pada lalat jantan sayap keriput dada bergaris-garis yaitu C kecil U kecil, C kecil U kecil, S kecil R kecil, S kecil R kecil dikawinkan dengan lalat betina sayap normal tetapi heterozigotik yaitu C besar U kecil, C besar U kecil, S besar R kecil, S besar R kecil, di mana C besar U kecil gen untuk sayap normal, kemudian C kecil U kecil gen untuk sayap keriput, kemudian S besar R kecil gen untuk dada normal, dan yang terakhir S kecil R kecil gen untuk dada bergaris-garis. Nah, adapun parentalnya yaitu untuk yang betina C besar U kecil, C besar U kecil, S besar R kecil, S besar R kecil yaitu sayap normal, dada normal. Disilangkan dan dikawinkan dengan yang jantan yaitu C kecil U kecil, C kecil U kecil, S kecil R kecil, S kecil R kecil yaitu sayap keriput, dada bergaris-garis. Adapun F1-nya yaitu C besar U kecil, C kecil U kecil, S besar R kecil, S kecil R kecil. Nah, di mana F1 ini terbentuk atau terangkai dalam susunan sis. Adapun C besar U kecil, S besar R kecil itu terangkai sempurna dalam satu kromosom. Sedangkan C kecil U kecil, S kecil R kecil itu terangkai kromosom homolognya. Dan didapatilah gametnya yaitu C besar U kecil, S besar R kecil, kemudian C besar U kecil, S kecil R kecil, kemudian C kecil U kecil, S besar R kecil, dan yang terakhir yaitu C kecil U kecil, S kecil R kecil. Dan dimasukkanlah pada papan catur persilangan, di mana C besar U kecil, S besar U kecil, dan seterusnya. Begitu juga untuk yang betina. Kemudian disilangkan C besar U besar, S besar S kecil, disilangkan C besar U kecil, S besar R kecil. Didapatilah C besar U kecil, C besar U kecil, S besar R kecil, S besar R kecil. Berarti normal. Sedangkan yang C besar U kecil, S besar R kecil itu tidak ada karena hanya terdapat dua gamet yaitu C besar U kecil, S besar R kecil, dan C kecil U kecil, S kecil R kecil. Maka C besar U kecil, S kecil R kecil itu tidak ada. Jika disilangkan yang ini tetap tidak ada. Kemudian juga ini tidak ada, dan begitu seterusnya. Nah, dari hasil perhitungan pada persilangan papan catur tadi, maka didapatkanlah genotipnya yaitu 3:1, di mana 3 yaitu C besar U kecil, C kecil U kecil, S besar R kecil, S kecil R kecil. Kemudian yang satu yaitu C kecil U kecil, C kecil U kecil, S kecil R kecil, S kecil R kecil. Sedangkan fenotipnya yaitu
sayap normal dada normal itu 3, kemudian sayap keriput dada bergaris-garis itu 1. Nah, langkah selanjutnya yaitu analisis data. Nah, dari hasil persilangan antara lalat jantan sayap keriput dada bergaris-garis dengan lalat betina normal, baik dada maupun sayapnya, maka terdapatlah lalat-lalat F2 dengan perbandingan 3 lalat normal dan 1 lalat sayap keriput dada bergaris-garis. Nah, adapun kesimpulannya yaitu dari hasil percobaan yang telah dilakukan menunjukkan bahwa hipotesis yang ditentukan adalah benar, yaitu rasio fenotip F2 pada pautan gen sempurna dalam susunan cis adalah 3:1. Jika ada kata yang salah, maka saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.